Baik adik-adik sekalian, nah di hari ini di mata kuliah hukum zakat dan wakaf atau hukum ziswap di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang yaitu satu tema yang sangat menarik yaitu tentang pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan menjadi sangat penting sekali ya. Kalau di masa Rasulullah misalnya, itu langsung Rasulullah sendiri yang kemudian membina dan mengawasi. Bahkan kita masih ingat bagaimana ketika saat itu Muaz bin Jabal diutus ke Yaman untuk mengut zakat, lalu kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini zakat, harta zakat ini adalah merupakan hadiah ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan itu hadiah bukan milikmu ya. Coba kamu duduk saja di rumah, kira-kira duduk manis, kira-kira kamu dapat hadiah enggak? Enggak. Nah, kalau begitu masukkan ia ke dalam kas Baitul Mal. Itu namanya riswa, itu namanya sogo. Nah, jadi Masya Allah luar biasa. Kalau di masa Rasulullah, itu langsung Rasulullah sendiri yang menjadi pembina dan pengawasan dalam pemungutan zakat itu. Nah, begitu juga di masanya Abu Bakar misalnya. Abu Bakar langsung memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Di masanya Umar bin Khattab juga demikian. Bagaimana kemudian zakat itu masuk ke kas Baitul Mal yang kemudian didistribusikan dengan luar biasa dahsyatnya. Begitu juga di zaman-zaman sahabat-sahabat lainnya. Nah, persoalannya adalah bagaimana di zaman kita di hari ini, yang kita hidup tidak lagi di zamannya Rasulullah, tidak hidup di zamannya para khulafa. Nah, bagaimana kita akan lihat bagaimana kemudian pengelolaan pembinaan dan pengawasan ini. Nah, adik-adik bisa lihat misalnya di undang-undang kita misalnya, jadi kita bisa lihat di undang-undang kita, di situ ada banyak peraturan yang sebagaimana dijelaskan oleh pemakalah tadi. Nah, pertama adalah pembinaan. Nah, ini pembinaan adik-adik bisa lihat ya di pasal 34 di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di situ dikatakan bahwa ya menteri pelaksana pertama di ayat 1. Ini kolom 2 ini namanya ayat 1, menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Basnas, Basnas provinsi, Basnas kabupaten atau kota dan LAS. Lalu kedua, gubernur ya dan bupati atau wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Basnas provinsi, Basnas kabupaten kota dan LAS sesuai dengan kewenangannya. Artinya kalau dia di gubernur berarti ya di provinsi kira-kira demikian, bupati juga demikian di bawahnya kabupaten, wali kota, kota media. Nah, yang ketiga, pembinaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan 2 ya, apa pembinaannya yang dilakukan oleh menteri dan gubernur dan wali kota ini. Nah, pembinaannya itu bentuknya adalah fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi. Jadi adik-adik sekalian, jadi bentuknya 3 itu pembinaannya yang bisa dilakukan oleh menteri atau kemudian pejabat. Pertama apa tadi? Fasilitasi. Ya, jadi memfasilitasi saja dia, misalnya memberikan fasilitas gedung, bangunan, dan berbagai kantor, dan berbagai macamnya ya. Lalu kemudian sosialisasi. Sosialisasi ini menjadi sangat penting. Nggak mungkin orang bisa tertarik membayar zakat kalau kemudian dia tidak paham ya dan berbagai macamnya. Begitu juga dengan edukasi pendidikan tentang zakat. Nah, adik-adik sekalian, itu pembinaan dan pengawasan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Lalu kemudian pembinaan dan pengawasan oleh masyarakat. Bisa nggak masyarakat seperti Pak Hendra, seperti adik-adik sekalian melakukan pengawasan ya atau pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga zakat itu. Nah, kita baca ya di pasal 35 di Undang-Undang Republik Indonesia ya, itu dikatakan masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Basnas dan LAS. Jadi artinya kita ini sebagai masyarakat biasa bisa. Lalu pertanyaan sederhana, di ayat 2, ini di ayat 2-nya di undang-undang ini di pasal 35, pembinaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan ya, dilakukan yaitu dalam rangka dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui Basnas ya dan LAS, dan yang kedua memberikan saran untuk peningkatan kinerja Basnas dan LAS. Nah, adik-adik sekalian, jadi ini Masya Allah luar biasa ya diatur ya. Lalu yang ketiga, pengawasan sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk apa? Kalau tadi ya pemerintah, menteri, gubernur, wali kota dan berbagai macamnya itu melakukannya ya, ada 3 tadi adalah fasilitasi, sosialisasi dan edukasi. Nah, masyarakat juga bisa nih
Bagaimana cara mengawasinya? Yang pertama, akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Basnas dan Las. Lalu yang kedua, penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Basnas atau Las. Misalnya adik-adik menemukan nih, wah ini enggak adil nih, cuman keluarganya aja nih salurin nih. Nah, adik-adik bisa melakukan pengawasan hal-hal yang demikian. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Nah, adik-adik sekalian, ya. Lalu kemudian pengawasan. Nah, kalau tadi pembinaan, pengawasan di pasal 75 di peraturan pemerintah, ini PP ya. Kalau tadi undang-undang, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, di ayat satunya dikatakan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak sedekah, ya, dan sosial keagamaan keagamaan lainnya sebagaimana maksudnya dalam pasal 7, 77, 71, 72 dan 73 itu. Yang kedua, audit syariah sebagaimana disebutkan pada ayat 1 dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Jadi kalau kita perhatikan adik-adik, apa kira-kira yang dilakukan audit itu, ya? Apa yang diawasi, ya? Jadi yang diawasi itu pada dasarnya ada dua di sini kalau kita perhatikan. Yang pertama adalah audit, ya, dilakukan audit syariahnya, ya. Ini sudah sesuai nggak dengan syariah kira-kira, atau kemudian melanggar aturan syariah. Jadi ini menjadi sangat penting sekali adik-adik sekalian, ya. Jadi audit syariah. Lalu yang kedua, audit syariah ini dilakukan oleh siapa? Oleh Kementerian Agama. Nah, ya, jadi di PP ini dijelaskan pemerintahan di bidang agama. Ya, tentu di pemerintahan kita ada namanya Direktorat Zakat dan Wakaf. Nah, dia tentu akan mengawasi. Oh, ini zakat ini tidak sesuai syariah, berarti wajib kemudian mendapatkan teguran ya dari kementerian yang berkaitan. Lalu yang kedua, apa yang akan diaudit, yang dijaga terus? Audit keuangan, sebagaimana dimaksudkan ayat 1 dilakukan oleh akuntan publik. Nah, laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang telah diaudit syariah dan keuangan, sebagaimana pada ayat 1 disampaikan kepada Basnas. Nah, ini jadi Masya Allah adik-adik sekalian. Nah, kalau Pak Hendra ringkas, kira-kira begini deh pelucatnya kira-kira. Nah, ini untuk mempermudah adik-adik. Kalau tadi kan bahasanya undang-undang, kalau ini bahasanya Pak Hendra sederhanakan. Nah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan zakat di pasal 34 dan 35 tentang pengelolaan zakat, itu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh siapa? Pertama, menteri. Yang kedua adalah gubernur, bupati atau wali kota. Yang ketiga dilakukan oleh masyarakat. Jadi tiga inilah deh ya. Nah, jadi ini untuk mempermudah adik-adik untuk memahami dari undang-undang tadi. Jadi pelaksanaan pembinaan itu dilakukan tiga, menteri, gubernur, bupati atau wali kota, ya, sesuai dengan jabatan mereka masing-masing di tempat masing-masing. Kalau gubernur tentu di provinsi, bupati di kota, kabupaten kota, wali kota tentu di kota madya. Nah, masyarakat tiga ini. Lalu kemudian selain itu, kalau kita sederhanakan lagi, nah, bentuk pembinaan dan pengawasan kita bertanya, apa sih bentuknya, Pak? Ya, apa bisa dilakukan? Nah, bentuknya pembinaan dan pengawasan oleh menteri, gubernur ya, dan berikutnya itu adalah satu fasilitasi sebagaimana Pak Hendra sampaikan tadi. Yang kedua, sosialisasi. Yang ketiga adalah edukasi. Nah, apa bentuk pembinaan dan pengawasan masyarakat? Akses terhadap informasi. Jadi informasi nggak boleh ditutup-tutupin oleh lembaga pengelola zakat, ya. Jadi mereka harus terbuka terhadap akses informasi ini. Lalu yang kedua adalah penyampaian informasi jika terjadi penyimpangan. Nah, jadi masyarakat bisa melakukan ini. Lalu yang berikutnya adalah yang terakhir nih. Nah, apa bentuk pengawasan yang bisa dilakukan terhadap badan atau lembaga pengelola zakat ini? Nah, kita bisa lihat di pasal 75 PP 1414. Nah, itu dikatakan ya bahwa yang pertama adalah audit syariah oleh Kementerian Agama, yang kedua adalah audit keuangan oleh akuntan publik. Nah, kalau ini sudah dilaksanakan, maka secara otomatis insya Allah tidak ada keraguan ya bahwa uang zakat itu tetap ditunaikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, saya pikir ini adik-adik sekalian menyambung materi kita minggu lalu ya, yang berkaitan tentang badan dan lembaga pengelola zakat. Minggu lalu kita sudah jelaskan ada dua, badan amil zakat nasional itu dibentuk oleh pemerintah,
ada yang kedua namanya LAS, Lembaga Amil Zakat Nasional, itu dibentuk oleh masyarakat. Dan ada juga namanya UPZ, dibentuk untuk membantu Basnas dalam penghimpunan, pengolahan. Jadi kalau kita perhatikan di undang-undang itu kan ada 4 ya, Dek. Ya. Jadi tentu nanti kalau auditnya tentu mencakup 4 hal ini ya. Yang pertama adalah pengumpulan ya. Jadi harus dilihat nanti pengumpulan, lalu kemudian pendistribusian, ya, pendayagunaan, ya, lalu kemudian pengelolaan, ya. Jadi dari mulai pengumpulan, nanti pendistribusian, pendayagunaan, pengelolaan. Nah, maka bisa diaudit secara syariahnya benar nggak nih, kira-kira. Secara keuangannya benar nggak nih, kira-kira. Gitu. Jadi dari dua itu saya pikir bisa akan kelihatan semuanya. Ada yang bisa memahaminya? Saya pikir itu silakan berdiskusi.